Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahmadani dengan nomor Stanbook 040201900525. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Dr. Hardianto Dejanggi SHMH dalam mata kuliah Etika Tanggung Jawab Profesi. Kita langsung saja masuk pada soal yang pertama, yaitu silahkan cari kewajiban advokat yang belum disampaikan pada materi ini. Jawabannya, hak advokat yang pertama, tidak dapat dituntut balik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikat baik untuk kepentingan klien dalam sidang pengadilan. Yang kedua, berhak memperoleh informasi data dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak yang lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut, yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara kliennya oleh pihak yang berwenang atau masyarakat. Yang keempat, wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesi kecuali ditentukan oleh undang-undang. Kewajiban advokat yaitu advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Yang kedua, advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau merugikan kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Yang ketiga, advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memegang jabatan. Soal yang kedua, pada menit keberapa Bapak menjelaskan tentang syarat-syarat menjadi advokat dan sebutkan syarat-syarat tersebut. Pada menit ke-5:02. Syarat menjadi advokat dapat kita temukan pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 2003, yaitu yang pertama warga negara Republik Indonesia, yang kedua bertempat tinggal di Indonesia, yang ketiga, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Yang keempat, berusia sekurang-kurangnya minimal 25 tahun. Yang kelima, berijazah sarjana yang berlatar belakang perguruan tinggi hukum. Yang keenam, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Yang ketujuh, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. 8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih. Yang ke-9, berperilaku jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi. Baik, kita lanjutkan pada soal yang ketiga. Sebutkan 3 macam jenis-jenis tindakan advokat. Dalam tindakan advokat terdapat pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. 1. Teguran lisan. 2. Teguran tertulis. 3. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 bulan sampai 12 bulan. 4. Pemberhentian tetap dari profesinya. Jawab soal yang keempat dari Bapak Dr. Hardianto Dejanggi SHMH. Silahkan cari satu pemberitaan baik media elektronik maupun media cetak terhadap kasus advokat yang melanggar kode etik dan perundang-undangan. Dikutip dari Indonews ID, advokat Selayan Jaya Atmojo diberhentikan selama 1 tahun dalam sidang kode etik agenda pembacaan putusan terhadap pelanggaran kode etik advokat di ruang sidang DKD Peradi Kantor Dewan Pimpinan Nasional.
yang menyatakan Selayan Jaya Atmojo terbukti melanggar kode etik advokat. Selayan selaku terbukti bersalah melanggar kode etik Indonesia terhadap masa proses peradilan perkara DKPU PT Mahakarya Agung Putra yang berlangsung di mana ada dugaan pembayaran terhadap salah satu kreditur yang menjadi klien teradu dalam kasus ini, PT Mahakarya Agung Putra dengan konsumennya bernama John Chandra terhadap tindakan meminta uang. Hakim menilai telah melanggar kode etik advokat. Itulah tadi jawaban saya dalam pembahasan etika profesi advokat. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.